Biar semangat, jangan lupa subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar, Mas? Ya, cukup jelas. Terima kasih. Jadi pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang hingga detik ini kita bisa bersilaturahim walaupun secara virtual, ya, yaitu membicarakan tentang bagaimana perekonomian Jawa Timur ke depan. Ya. Berarti ini membicarakan tentang kesejahteraan. Kalau bicara ekonomi itu pasti ujung-ujungnya berbicara tentang kesejahteraan. Ya. Saya izin share screen. Ya. Nah, jadi kita bicara tentang terobosan, tentang daya ungkit sektor primer dan sekunder. Maka ini background saya aja, ini sektor primer. Jadi Indonesia ini terutama di Jawa Timur tadi merupakan lumbung, ya, lumbung padi, ya, dan lumbung ini penyedia makanan, ya, dan minuman terbesar di Indonesia. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini alamnya sangat subur, ya, dan Indonesia itu memang mestinya basis ekonomi itu adalah di sektor primer, ya, terus nanti naik di sektor sekunder. Tadi seperti yang dikatakan Mas Kiki aja, bahwa Jawa Timur itu yang paling besar adalah di sektor sekunder itu di industri makanan dan minuman. Dan ini tentunya adalah membutuhkan di sektor primer, yaitu terutama di sektor agrobisnis. Kalau ini di sektor sekundernya tumbuh, ya mestinya di sektor primer juga harus tumbuh. Nah, tapi coba kita lihat, ya. Saya akan memulai dari bagaimana piramida, ya, di industri di Indonesia. Nah, ini data, ya, saya ambil dari berbagai sumber. Jadi usaha mikro kita itu jumlahnya 62 juta unit, ya, 98,7%, ya, itu industri di Indonesia adalah usaha mikro. Yang omsetnya per tahun ya 300 juta, ya, dan asetnya sekitar 50 juta. Ini kalau kita lihat di sektor pertanian adalah para petani-petani itu asetnya kan kira-kira ya sekitar 50 juta. Karena sekarang para sektor mikro di sektor pertanian ini kan kalau kita lihat mungkin luas lahan pertanian ya hanya sekitar 1/4 hektar. Ya. Dan ini sektor yang terbesar. Nah, terus yang sektor yang kedua di piramida di atasnya adalah usaha kecil. Ini jumlahnya 1,2% secara nasional. Nah, saya kira ini merupakan mestinya yang dilakukan bagaimana sektor mikro ini bisa naik pada sektor usaha kecil. Nah, di atasnya adalah industri menengah, yaitu jumlahnya sekitar 0,09 saja, kecil, ya, hanya sekitar 58.627 unit usaha. Sedangkan yang terkecil yaitu di sektor usaha besar. Nah, jumlahnya ya sekitar 5.564 atau sebesar 0,01% dari semua sektor industri di Indonesia. Nah, kalau kita lihat berarti UMKM itu jumlahnya 99,9%. Dan ini tentunya akan menyerap tenaga kerja terbesar, yaitu 99% dan kontribusi antara 6 sampai 59% pada PDB. Dan ini saya kira sama dengan di Jawa Timur, struktur piramida industri ini sama. Nah, dari sini kalau kita sebenarnya pengen bagaimana industri Jawa Timur itu bisa menjadi pengungkit, ya berarti di sektor UMKM ini yang harus kita berdayakan. Karena kenapa? Ini adalah merupakan penopang utama kesejahteraan sosial. Jadi jumlahnya terbesar, ya, dan ini dilakukan oleh mereka baik yang berpendidikan rendah sampai pendidikan tinggi. Jadi semua orang di Jawa Timur bisa melakukan ini. Nah, ini tentunya adalah yang memiliki daya ungkit terkuat di perekonomian Jatim dan nasional.
Tapi kadang-kadang kita sering mengabaikan di sektor UMKM ini. Banyak memang program-program yang diberikan kepada sektor UMKM ini, ya, tetapi secara nyata belum bisa dirasakan oleh masyarakat. Kadang-kadang di sektor UMKM ini seperti autopilot, ya. Dia berjalan dengan sendirinya, ya, dan mereka juga mencari kreativitasnya sendiri. Nah, sekarang kita lihat dari sisi kerangka pengembangan. Kita bisa lihat dari sisi, yaitu sisi penawaran dan permintaan. Apa yang harus dilakukan di sisi permintaan? Pasar dalam dan luar negeri ini harus kita tumbuhkan. Karena Indonesia ini termasuk Jawa Timur, penduduk Jawa Timur adalah nomor 2 secara nasional. Berarti merupakan pasar dalam negeri yang luar biasa. Apa yang harus dilakukan? Yaitu melakukan diversifikasi industri sektor primer dan sekunder. Jadi kalau kita lihat sekarang ini industri di sektor primer, ya, itu adalah selama ini ya kita lihat mereka paling gampang dia menanam padi, dijual, begitu saja, tanpa ada nilai tambah. Terutama apalagi nanti kalau kita lihat di sektor-sektor ini buah-buahan. Seperti kalau kita lihat sekarang ini hampir di mana-mana orang demam nanam durian. Nah, ini sudah dipikirkan atau belum kalau nanti suatu saat booming panen durian. Sekarang harga durian cukup bagus. Ya, memang dari tahun ke tahun ya harga durian itu cenderung stabil atau naik. Tapi karena sekarang ini saya lihat banyak ya, masyarakat yang menanam. Jangan sampai nanti pada saat musim panen ya puncak panen justru ini menjadi beban ekonomi. Karena kenapa harus dipikirkan kalau industri yang primer ini harus naik pada industri yang sekunder. Yang kedua apa yang dilakukan? Tadi kalau kita lihat dari posisi PMA dan PMDN, ternyata di sektor makanan, berarti itu di sektor primernya adalah di sektor agrobisnis. Banyak mereka investornya adalah investor dalam negeri. Makanya mestinya harus dilakukan, yaitu diberikan insentif. Yaitu industri pada sektor primer dan sekunder, ya Pak, mulai hulu dan hilir. Tadi di awal ya sebelum masuk di webinar ini Pak Budi sudah bicara apa yang harus diberikan insentif bagi sektor industri, ya terutama tadi kawasan industri atau kawasan industri khusus. Dan yang ketiga apa yang dilakukan ya pemerintah pusat, ya, provinsi dan sampai kabupaten dan kota. Ini adalah merupakan pasar yang terbesar juga sebenarnya. Makanya mestinya sekarang harus dimulai bagaimana kalau kita rapat-rapat ya di kantor-kantor pemerintah itu adalah ini suguhannya menunya mestinya buah-buahan lokal. Ya, produk-produk lokal itu yang mulai diserap karena cukup besar ini sebenarnya. Dengan cara seperti itu, maka ekonomi yang di sektor primer akan tetap bisa bergerak. Apalagi pada kondisi pandemi ini memang kita mungkin rapat secara daring. Tapi kan sebenarnya tetap bisa dihantarkan, dikirimkan. Jadi konsumsi-konsumsi yang itu memang berasal dari sektor-sektor primer. Kita mulai mungkin jeruknya jeruk lokal, ya, ini ketela goreng, pisang goreng dan seterusnya. Nah, ini makanya harus ada ekosistem industri sektor primer dan sekunder. Dan salah satu ya, ekosistem ini sebenarnya adalah pemerintah bisa melakukan sebagai yaitu yang bisa memberikan dari sektor permintaan. Ini cukup besar sebenarnya kalau kita lihat. Yang kedua adalah menyederhanakan perizinan dan standarisasi. Pada fakta di lapangan, ya, industri-industri kecil itu masih kesulitan pada saat mengurus izin, misalnya izin edar, izin di BPOM, ya, dan seterusnya. Ini faktanya masih menjadi kendala yang sangat besar. Dan yang ketiga apa yang dilakukan adalah melakukan klasterisasi industri primer ya dan sekunder dengan mengedepankan kearifan lokal. Dalam hal ini adalah produk-produk lokal tersebut. Dulu pernah ada yang namanya one village one product, tetapi gerakannya hanya gerakan menanam, tidak ada gerakan bagaimana ini masuk kepada sektor sekundernya. Yang keempat harus dilakukan institusi lainnya, ya, dan yang kelima adalah membangun pasar baru. Saya kira pasar baru ini dalam rangka kita bisa mengungkit produksi, ya,
Tetapi kalau kita tidak bisa membangun pasar baru, juga akhirnya menjadi surplus. Kalau surplus harganya turun. Itu banyak terjadi di sektor-sektor agrobisnis dan pertanian. Nah, apa yang harus dilakukan dari sini di sektor penguatan di sektor penawaran, yaitu penguatan peningkatan nilai tambah berbasis inovasi dan hilirisasi. Nah, ini tadi kita berdiskusi bagaimana EJAVEC ini mendorong orang, mendorong peneliti, dosen, mahasiswa, siapa saja untuk melakukan riset. Nah, tetapi tidak didorong untuk melakukan inovasi dan hilirisasi. Ini kuncinya sama seperti yang dikatakan Pak Kiki tadi, kuncinya di SDM memangnya. Jadi kita ini banyak riset-riset di perguruan tinggi itu masih pada riset dasar. Kalau kita berbicara masih TRL 1 sampai TRL 3, hasilnya adalah jurnal. Nah, karena ini hasilnya jurnal tidak bisa dirasakan nyata oleh masyarakat. Maka sekarang harus mulai bergerak, yaitu riset-riset dasar itu naik pada inovasi. Nanti inovasi akan bisa dinaikkan di hilirisasi, akhirnya di komersialisasi. Nah, ini mungkin Bank Indonesia dan pemerintah Jawa Timur, ayo kita mulai. Bagaimana membangun ekosistem yang dari sisi riset naik pada inovasi dan naik menjadi hilirisasi dan menjadi dikomersialisasi. Biar apa yang terjadi nanti pada saat panen, seperti contoh tadi durian. Apa yang harus dilakukan? Durian ini pada saat sudah surplus produksinya, kan tidak mungkin hanya dimakan dalam dipanen terus dimakan. Nah, ini perlu dilakukan inovasi-inovasi baru dan hilirisasi. Yaitu tapi juga harus dikembangkan jaringan. Siapa yang akan berperan? Nah, yang nomor satu yaitu koperasi. Koperasi ini kan selalu kita dengungkan bahwa asas perekonomian kita adalah kekeluargaan, yang paling cocok adalah koperasi. Tapi koperasi sampai sekarang belum menjadi sokok guru perekonomian kita. Tadi UMKM. Terus yang ketiga usaha besar. Yang paling penting adalah perguruan tinggi. Nah, ini perannya perguruan tinggi tentunya adalah kawan-kawan di ISAI. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah membangkitkan dan meningkatkan kesadaran produk industri primer dan sekunder berbasis keunikan di Indonesia. Atau tadi kearifan lokal. Dan yang kedua, saya setuju bahwa kita tidak akan pernah maju, tidak akan pernah mencapai apa yang kita inginkan kalau SDM-nya tidak cukup. SDM-nya tidak dikembangkan. Makanya sekarang ini sebenarnya harus kita mulai berpikir terutama perguruan tinggi yang selalu kita berpikir perguruan tinggi melahirkan sarjana yang siap pakai, siap kerja. Tapi sekarang harus kita pikirkan mungkin 10% dari perguruan tinggi itu harus menjadi wirausaha. Kenapa? Wirausaha inilah yang akan mereka kreatif, mengolah industri-industri primer naik pada industri sekunder. Dan yang ketiga adalah memang basis, dan yang keempat adalah tata kelola. Nah, sekarang ini masih contoh sajalah gitu yang paling gampang kita ini lagi mengalami masalah besar yaitu tentang minyak goreng. Kita ini adalah produsen sawit terbesar, produsen minyak goreng terbesar, tetapi kita menjadi masalah untuk urusan distribusi minyak goreng. Berarti di sini adalah sebenarnya tata kelola produk dan mungkin tata niaga yang belum baik. Dan yang kelima harus ada sebuah kebijakan afirmatif terhadap industri primer dan sekunder yang mereka banyak menggunakan sumber-sumber bahan baku dalam negeri. Tadi saya dalam arti tertentu kita jangan sampai hanya sebagai tempat untuk melakukan basis produksi. Tapi semua bahan bakunya juga impor juga. Nah, kalau sudah seperti itu ada dampak yang lebih besar, yaitu limbah kita terima, kerusakan alam kita terima, akhirnya kehidupan yang lebih baik tidak akan pernah kita capai. Nah dari sini ya kita harus mengoptimalkan kebijakan dan pengembangan yang selama ini belum kita optimalkan untuk menangkap pasar peluang global. Jadi orientasinya adalah pemenuhan di dalam negeri, kalau kita sudah cukup baru kita ekspor.
Jangan sampai kita hanya berpikir ekspor karena harga ekspor lebih mahal, maka yang dalam negeri tidak dipenuhi lebih dulu. Akan timbul masalah yang akhirnya kita blunder sendiri. Tadi saya setuju, jangan masuk pada kebijakan-kebijakan yang blunder. Nah, makanya adalah 3 yang ini harus dilakukan, membangun basis produk dan industri, ya, menggerakkan ekonomi masyarakat berbasis produk dan industri primer sekunder, dan jangan lupa kearifan lokal. Nah, Indonesia ini termasuk Jawa Timur. Nah, sebenarnya mestinya menjadi pemain utama di produk dan industri primer, khususnya adalah agrobisnis. Adalah agrobisnis yang dikombinasikan dengan pariwisata. Nah, karena kenapa? Yang namanya pariwisata itu justru banyak memelihara alam. Akhirnya alam akan menjadi semakin indah. Kalau semakin indah, produknya juga produktivitas juga akan semakin tinggi. Makanya ini mungkin Provinsi Jawa Timur dalam hal ini juga didukung oleh ISEI, termasuk Bank Indonesia. Kita harus mengembangkan desa-desa wisata, kampung-kampung wisata yang berbasis pada produk-produk lokal. Kita mungkin pernah kita mendengar yang namanya kampung coklat. Itu kan cukup luar biasa. Mungkin juga akhirnya harus dikembangkan kampung durian, kampung apokat, ya, kampung ayam, ya. Mungkin juga kampung sapi. Di desa-desa itu ada proses produksi hulu dan hilir yang itu bisa menjadi objek pariwisata. Tadi kelebihan ya industri pariwisata itu bisa kita katakan nol limbah sebenarnya. Limbahnya tidak ada, justru semakin meningkatkan produktivitas sumber daya alam. Nah, dan ini bisa menyedot wisatawan asing yang sangat besar. Kalau wisatawannya besar, berarti nanti industri makanan, minuman, transportasi, ya, hotel, pedagang akan tumbuh. Jadi karena kalau Jawa Timur ini leading sektornya adalah masuk di agrobisnis yang digabungkan dengan pariwisata. Nah, di slide saya yang terakhir, sekarang kita lihat tantangan. Kalau kita lihat tantangan di sektor, ya, dilihat dari aspek produksi, yaitu pemanfaatan potensi sumber daya alam belum optimal. Ya, nanti terakhir saya akan bicara tentang industri herbal dan fitofarmaka. Indonesia ini memiliki ya kan puluhan ribu tanaman-tanaman obat yang bisa digunakan untuk bahan baku herbal, jamu, bahkan bisa menjadi bahan baku fitofarmaka yang akhirnya masuk pada dunia industri farmasi. Tapi kita belum dilakukan bahasanya adalah memanfaatkan dengan cara yang optimal. Nah, terus yang kedua dari aspek produksi masih sangat tidak efisien. Kita ini masih belum efisien. Coba kita lihat ya, saya pernah ke Wonosalam sana, banyak orang menanam durian. Tapi di bawahnya ini mestinya masih bisa dimanfaatkan untuk tanaman empon-empon, ya, tanaman yang lagi pernah hit gitu ya, ngetren, yaitu porang dan lain-lain. Ini adalah tanaman-tanaman yang justru menyuburkan tanah tersebut. Tapi ini masih belum banyak dilakukan. Nah, terus yang ketiga adalah daya saing industri masih belum kompetitif. Karena kalau kita lihat tadi, saya memberikan contoh ya, industri makanan tadi, ya, baru kalau nanam buah, ya, panen langsung dimakan. Masih belum berpikir pasca panennya yang bisa panjang dan bisa menampung produk-produk pada saat panennya surplus. Nah, jadi ini resi gudang yang dulu pernah tren itu biasanya perlu dihidupkan kembali. Ya, yang keempat adalah daya ungkit pariwisata berbasis agrobisnis. Nah, ini alamnya kalau kita lihat Jawa Timur ini bagus-bagus. Apalagi kalau kita lihat Indonesia. Sebenarnya Indonesia ini kalau kita lihat ya kan, atau kita eksploitasi lah bahasanya, tidak perlu mungkin industri tambang dan lain-lain, cukup mengeksploitasi pariwisata. Dan ini alam akan jadi indah. Tapi kelemahannya di pariwisata ini infrastruktur masih belum terbangun dengan baik. Nah, terus tantangan yang kedua di sektor konsumsi. Nah, ini masih lemah. Nah, tantangan yang ketiga adalah saya berbicara tentang ekosistem.
yaitu afirmasi regulasi itu masih belum optimal ya, terutama untuk sektor-sektor dasar tadi. Sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perkebunan, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah infrastruktur belum banyak tersedia dari setiap rantai, terutama ini dari sektor agrobisnis dan pariwisata. Dan sekarang kan orang kalau Sabtu Minggu mereka berlibur ke luar kota untuk mencari tempat-tempat pariwisata yang paling bagus kan mesti yang digabungkan dengan agrobisnis, ya, warna wisata, dan seterusnya. Sudah tidak lagi trennya ke pantai. Ya. Kalau ke pantai panas gosong, hanya tidak banyak orang lain kalau orang asing. Nah, ini kita lihat ya, dari sisi ekosistem riset. Riset kita itu yang paling banyak adalah di TRL 1 sampai TRL 3. TRL 3 itu ciri khasnya adalah outputnya adalah jurnal. Nah, gimana kalau ini ISEI dimulai ya melakukan bahwa jurnal itu isinya tidak hasil hanya bersifat paper, tapi adalah semacam history report atau laporan dari bagaimana sebuah riset menjadi inovasi. Nah, inovasi itu TRL-nya 46. Nanti mesti ditingkatkan menjadi hilirisasi TRL 7 dan 9. Nah, kalau ini bisa terjadi, bahwa peran perguruan tinggi sangat besar untuk mengungkit perekonomian. Kita sebenarnya agak mustahil ya kalau kita berbicara lokal konten yang tinggi, ya, bahwa yang berasal dari dalam negeri kita ini banyak digunakan di industri sekunder dan ini atau tersier. Ya, kita ini loh masih banyak riset-riset kita masih di TRL 1 dan 3. Belum pada TRL 7 sampai 9. Jadi kita akhirnya memiliki ketergantungan yang tinggi, yaitu impor di produk farmasi, herba, dan fitofarmaka. Kita sangat terasa pada saat kondisi pandemi ini. Ya, kita pernah terasa, yaitu harga-harga obat menjadi sangat mahal pada saat kondisi pandemi karena memang impor. Pada saat ngimpor sudah kena kendala karena kondisi pandemi. Nah, mestinya adalah ini harus dilakukan strategi. Ya. Apa yang pertama adalah kita membangun kawasan industri tadi. Ya, dan permodalan dan insentif. Apa yang harus diberikan insentif pada ekosistem itu? Ya, seperti contoh kalau kita berbicara mau membangun ekosistem halal. Jadi misalnya bisa diberikan insentif apabila sebuah industri ya, mereka menyerap produk-produk industri primer menjadi industri sekunder dan mereka bersertifikasi halal. Mereka diberikan insentif mungkin. Ya, mungkin bisa juga tag holiday setahun kalau dia memberikan sertifikasi halal. Karena sekarang halal value chain ini lagi menjadi style hidup masyarakat. Tapi kita masih belum ini digarap dengan serius. Dan yang ketiga adalah UMKM ini sebagai leading sector. Nah, dan ingat tadi bahwa UMKM jumlahnya terbesar, menyerap tenaga kerja terbesar. Tugas kita adalah meningkatkan kelas UMKM. Menjadikan UMKM yang berkualitas dan berstandar global. Salah satu sekarang ini kalau kita mau ekspor, ya Jawa Timur tadi adalah makanan dan minuman yang menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian. Berarti harus pada bersertifikat halal. Karena sekarang ada beberapa negara, terutama Timur Tengah, Afrika, itu mensyaratkan bahwa mereka menerima ya barang-barang dari luar negara mereka kalau bersertifikat halal. Nah, saya berikan contoh saja. Ini yang kami lakukan. Ya, bahwa kita mendorong bahwa riset tidak hanya di riset dasar, harus pada naik pada TRL 7 sampai 9. Kami sekarang di kampus ya di Universitas Airlangga, kami punya 8 teaching factory, teaching industri yang murni memproduksi dari hasil-hasil riset. Seperti contoh aja saya berikan contoh ya, ini diresmikan di awal tahun 2019. Para peneliti kami kita dorong Indonesia ini penghasil rumput laut yang besar. Terutama adalah rumput laut coklat. Yang selama ini
diimpor dalam bentuk mentah. Di Indonesia ada problem yang lain. Problemnya apa? Bahwa ya kapsul, cangkang kapsul itu bahan bakunya hampir 100% impor. Yaitu karena bahan bakunya dari gelatin. Dari gelatin ini muncul masalah juga, karena gelatin yang diimpor ini tidak bersertifikat halal dan tidak dari hewan yang halal. Nah, ini akhirnya kita mulai mencoba bagaimana para peneliti kita, para inovator kita menyelesaikan problem ini. Bagaimana kita tidak impor, ya, mengurangi impor bahan baku kapsul, dan sekaligus masyarakat pengen mendapatkan cangkang kapsul yang halal. Makanya kita bangun, yaitu Tijing Industri Rumput Laut. Salah satu produk dari Tijing Industri Rumput Laut ini, sekarang ini yang sudah mulai kita komersialisasi, cangkang kapsul. Yang kedua, kita akan membuat sedotan. Sekarang kan sedotan plastik di mana-mana sudah menjadi masalah, bahkan dilarang. Kita sekarang mengembangkan yaitu inovasi sedotan yang berasal dari keragenan rumput laut. Setelah dipakai minum langsung dimakan, nggak ada limbahnya. Kita mengembangkan mangkok, piring, yang bahan bakunya adalah dari limbah pembuatan dari kapsul, ya, cangkang kapsul rumput laut. Jadi nanti begini, jangan heran suatu saat kita makan mie, ya kan, mangkoknya dari rumput laut yang bisa kita buat dengan rasa berbeda-beda. Jadi setelah kita makan langsung dimakan juga ini mangkok dan piringnya. Kan kita akan menjadi efisien, tidak perlu lagi dicuci, berarti tidak ada deterjen, ya kan, tidak ada limbah rumah tangga. Begitu juga di rumah-rumah makan. Nah, mestinya adalah ini yang harus mulai kita pikirkan. Dan kita ini adalah semuanya di sini adalah ikatan sarjana ekonomi. Ya kan? Ini dipikirkan. Jangan hanya berpikir jurnal. Karena jurnal itu nggak bisa diwariskan, Pak Rudi. Ya. Tapi kalau kita, inovasi kita di TRL sampai TRL 7, berarti ada patennya. Kalau paten bisa kita wariskan, bisa kita infakkan, bisa kita wakafkan. Tapi kalau jurnal kan nggak bisa diwariskan, nggak bisa diwakafkan. Coba kalau anak cucu kita ini kita warisi gebokan jurnal, gitu ya, bisa malah membakar rumah ya. Jadi ini harus mulai kita pikirkan. Kalau kita ingin Indonesia ini kuat dari sisi sektor industri sekunder. Ya. Nah, ini yang terakhir ya. Saya kan bagian dari tadi sebagai wakil ketua umum, ya kan, Kadin Jatim dari ekonomi syariah. Bagaimana semuanya ini bisa kita melakukan transformasi? Ya, kalau kita kembali di dalam Al-Quran, ya Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Keadaan ini tidak akan pernah berubah. Indonesia akan menjadi negara importir bahan. Ya kan, tempat pasar terbesar apabila kita tidak melakukan perubahan. Dan yang bisa merubah siapa? Ya kita sendiri. Makanya harus kita lakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh, dengan perencanaan yang bagus. Tapi jangan lupa ada ilmu nasib, ilmu bejo. Ya, seperti kita contoh ya kan, di awal tahun 2020, ya tahu-tahu ada pandemi. Kan itu ilmu nasib. Ya. Ilmu bejonya kan pas nggak bejo. Makanya apa? Kita harus banyak berdoa. Tapi juga banyak ujian-ujian dalam perekonomian ini. Nanti insya Allah kita akan sukses. Jangan lupa niatnya adalah untuk ibadah dan ridha Allah. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan, bahwa kita harus mulai berpikir sektor-sektor primer ini dilakukanlah inovasi-inovasi. Jangan hanya bersifat tadi dieksploitasi langsung dikonsumsi. Kita pikirkanlah bagaimana nilai-nilai tambah itu bisa dinikmati. Berarti adalah harus linkir dengan sektor yang di sektor sekunder. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai bahan diskusi. Ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas subscribe-nya.